Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa bersama saya di sini MEQS Channel. Kali ini kita masuk ke tutorial yang ketiga untuk Microsoft Access. Nah, untuk di tutorial yang ketiga ini kita akan masih membahas mengenai query ya. Pertama kita akan coba membahas mengenai query biasa ya. Tapi query ini di sini kalau di pertemuan kedua kita sudah membahas query itu berakhiran huruf apa gitu ya. Misalkan kayak yang sudah kita buat itu dia berakhiran huruf i. Nah, untuk di pertemuan kali ini kita akan membuat query berawalan. Jadi kalau misalkan kemarin dia berakhiran, hari ini kita akan coba dia berawalan. Seperti apa formatnya nanti ya bisa kita saksikan. Kemudian nanti satu lagi query yang akan kita buat di sini. Query ini agak berbeda dibanding query yang biasa karena di sini kita menyebutnya query parameter. Jadi nanti ada query yang biasa dan ada yang query parameter. Nah, seperti apa untuk pembuatan query parameter ini? Langsung saja kita saksikan video tutorial Microsoft Access yang ketiga. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Oke, kita kembali akan buka Microsoft Access-nya dari Start. Microsoft Access yang ini ya. Klik. Seperti biasa, kita tidak menggunakan recent file. Kita dari open yang ini. Oke. Ya. Di sini di jendela open intinya kita cari di mana file yang sudah kita buat kemarin, di mana menyimpannya ya. Kemarin diletakkan di desktop. Kemudian ini latihan MS Access 2010 dibuka. Kemudian ada file latihan 1, ini yang kita buat kemarin ya. Latihan 1 open. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan membuat dua query yang mirip dengan query pembahasan kemarin. Kemudian nanti yang kedua kita akan membuat query yang namanya parameter. Seperti apa? Nanti ada sedikit perbedaan ya. Kita langsung saja kita buat query. Kalau kemarin itu dia nama siswa berakhiran huruf i, jadi dia berakhiran. Nah, ini format pengetikannya kita coba lihat ya. Saya klik kanan di sini, pilih design view. Nah, dia format pengetikannya bintang huruf atau bintang i. Nah, sekarang kita akan buat query yang sama tapi kita berawalan. Jadi nanti dia huruf dulu baru bintang gitu ya. Seperti apa prakteknya? Langsung kita coba mulai ya. Saya tutup yang ini. Untuk membuat query seperti biasa dari create. Ini create ya. Dan di sini ada query design. Klik query design. Ya, jendela show table seperti biasa, tetap pada bagian tables dan tetap dipilih tabel data siswa. Add, close. Kemudian pindahkan ya. Untuk memindahkan selain dengan cara seperti kemarin double klik seperti ini ya, kita sebenarnya bisa juga ini di bagian fill. Nah, ini kita bisa buka, kita pilih, nah misalkan ini ID ya. Yang kedua kita buka lagi nama siswa, kita buka lagi jenis kelamin, sama kita buka lagi alamat, pilih lagi golongan darah, kemudian ada tinggi badan, terakhir itu ada tanggal lahir. Nah, jadi kita bisa pilih apa yang akan kita tampilkan, atau bisa juga dari ke beberapa field ini tidak kita tampilkan, tidak masalah. Jadi ini bisa dipilih sesuai yang kita inginkan. Nah, sekarang kita mulai. Kita akan coba lihat ya, nama siswa yang berawalan huruf A. Kita coba lihat nanti ada berapa orang nama siswa yang berawalan huruf A. Jadi kita bisa tahu untuk nama siswa yang berawalan huruf A sekian jumlahnya. Seperti biasa masih di bagian kriteria di sini. Klik di baris karena kita ingin membuat query nama siswa di baris kriteria di kolom nama siswa seperti ini ya.
Nah, ini ketik dulu. Jadi kalau berawalan huruf apa? Misal berawalan huruf A. Maka saya ketik dulu huruf A, kemudian ketik bintang. Nah, seperti itu ya. Jadi format pengetikannya A bintang, atau maksudnya huruf apa baru bintang. Seperti ini ya. Enter. Nah, maka dia akan berubah seperti ini, like A. Itu caranya. Seperti biasa, kalau sudah di enter, kita jalankan, klik run. Nah, ternyata hanya ada satu orang yang berawalan huruf A, Andi Saputra. Nah, kalau dia sudah keluar seperti ini kita simpan. Kita simpan ya. Ini, save. Oke, kita kasih nama query, nama siswa berawalan huruf A. Oke ya. Nah, nih, oke. Saya tutup. Nah, di sini sudah ada satu query yang berawalan huruf A. Kita coba lihat ya. Kita lihat untuk keseluruhan data itu di tabel yang ini. Di double klik tabel data siswa. Nah, ternyata kan untuk nama siswa itu dia ada Andi, ada Jeffrey, ada Febri, Dodi, dan ada Hendra. Jadi memang hanya ada satu huruf siswa yang berawalan huruf A. Nah, ini kalau seandainya kita tambah ya, kita tambah nih coba misal di sini. Kita tambah menjadi misal Abdullah. Nah, ini ya. Kita enter. Jenis kelaminnya kita pilih laki-laki. Ini kita isi alamatnya, sesuaikan saja. Jalan Merdeka nomor 12 Palembang, seperti itu. Misalkan enter. Golongan darah misal saya pilih B, enter. Tinggi badan saya ketik 160, enter. Tanggal lahir tanggal 12 bulan 7 tahun 90, enter. Nah, ini ya. Ini kita menambah satu data dengan nama Abdullah. Harusnya nanti Abdullah ini masuk juga dia ke query yang barusan kita buat. Saya pastikan simpan, klik save, saya tutup. Nah, coba kita lihat ya, ini yang berawalan huruf A, di double klik ya, maka dia masuk. Jadi dia seperti kalau di Excel itu dia filter. Nah, ya, ini query, jadi kita buatkan aja, jadi nanti datanya dia masuk sendiri atau seperti di filter sendiri. Nah, itu jadi untuk berakhiran sudah kita coba seperti tadi formatnya. Untuk berawalan juga sudah kita coba seperti ini format pengetikannya. Oke, kita masuk lagi, kita lihat lagi di tabel data siswa ya. Saya double klik. Nah, ini kita akan kelompokkan data. Kita akan coba ke ini golongan darah. Nah, kita akan coba lihat ya. Di sini kita ada punya 6 data. Di sini ada golongan darah B, B-nya 3. Nah, kita akan buatkan query-nya. Kita akan menampilkan semua nama siswa yang bergolongan darah B. Nah, seperti apa? Saya tutup. Kita buat lagi query yang keempat ya. Ini ada 1, 2, 3. Satu lagi. Query design. Masih di tables, tabel data siswa, add, close. Nah, kita pindahkan ID, kemudian nama siswa. Nah, misalkan kita langsung saja ke golongan darah. Nah, jadi kita bisa membuat hanya 3 ini saja misalkan. Jadi kalau mau ditambahkan ya tinggal dipilih di sini ya. Jadi untuk field name tidak mesti semuanya ditampilkan atau sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita misalkan 3 ini aja. Nah, saya akan membuat query untuk golongan darah B. Seperti biasa masih di kriteria di bagian ini. Nah, untuk dia yang langsung misalkan B gitu aja. Langsung aja kita ketik B seperti ini. Ketik B, enter. Nah, itu ya.
kita. Nah, berarti kalau misalkan kayak gini ada kesalahan ya. Ini berarti dia minta gini, tanda petik 2 B petik 2. Nah, seperti itu. Dia nggak seperti yang sebelumnya, dia bisa langsung kita enter. Jadi sedikit saya ulangi ya. Kalau misalkan dia langsung, jadi misalkan B seperti ini, ketik di kutip 2, hurufnya apa, B kutip 2, baru di enter. Nah, sekarang kita coba lihat. Kalau dia berhasil query ini, maka nanti hanya yang bergolongan darah B saja yang tampil. Run. Nah, jadi kan hanya ada 3 orang dan hanya 3 field ini aja yang ditampilkan. Jadi ini tergantung dari kebutuhan kita mau menampilkan apa. Misalkan kayak tadi kita yang ditampilkan ID, nama siswa, dan golongan darah. Nah, ini ya. Sudah tampil, kita simpan. Save. Kita kasih nama query golongan darah, gini aja, golongan darah B. Oke. Ya. Oke, saya tutup. Jadi kita sudah ada 1, 2, 3, 4 dengan format pengetikan seperti yang barusan saya praktekkan. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang namanya query parameter. Ada sedikit perbedaan antara query yang barusan dibuat dengan yang namanya query parameter. Seperti apa? Kita langsung saja. Caranya adalah masih klik query design ya. Query design. Ya. Kita pilih tables. Nah, tables tetap tabel data siswa sebagai sumbernya. Add, close. Ini saya pindahkan semuanya aja, double klik di judul tabel data siswa sampai dia terblok seperti ini ya. Ini diklik, tahan, bawa ke bawah seperti ini. Nah, dilepas. Contoh, saya akan kita ke golongan darah. Ya. Kalau tadi kita golongan darah, kita buat yang B, ya yang nampil hanya B saja. Untuk yang A, yang AB itu nggak akan nampil ya, karena memang yang kita buat hanya B saja, satu query hanya untuk B saja. Nah, sekarang kita akan buat satu query tapi bisa untuk yang lain. Jadi kita misalkan kayak golongan darah ini, dia bisa untuk menampilkan B, bisa untuk menampilkan A, bisa untuk menampilkan AB, ataupun apapun karakter yang ada di field name tadi. Nah, itu yang dinamakan query parameter. Kita coba ya, pastikan di kolom golongan darah yang ini, dan di baris kriteria tetap di sini ketiknya. Nah, format pengetikan kalau misalkan golongan darah, kita ketik gini, tanda buka siku seperti ini ya. Kita ketik nama file name-nya, golongan darah, dan ditutup. Nah, ini format pengetikannya ya. Jadi buka siku di keyboard itu ada ya, biasanya dia digabung dengan kurung awal. Kemudian di dalamnya ketik nama filenya yang sama. Kalau golongan darah, ketik golongan darah dan ditutup kurung siku. Selanjutnya di atas, ini ya, di atas. Nah, ini ada parameters. Nah, ini nih, query parameter. Saya klik. Nah, ini dia. Nah, di sini ini kita ketik lagi karena kita ingin membuat golongan darah. Di sini ketik lagi golongan darah. Ya, golongan darah ya. Dan data tipe ini disesuaikan karena golongan darahnya kan A, B, AB. Itu berupa karakter teks atau huruf. Nah, ini data tipe pastikan tetap dipilih teks. Gitu ya. Sampai sini saya kira cukup mudah. Oke. Nah, sekarang seperti apa penggunaannya? Sama, kita pilih run, tapi dia akan muncul seperti ini. Enter parameter value golongan darah. Golongan darah apa yang kita inginkan? Misal, saya ingin A. Saya ketik A ya. Oke. Nah, maka hanya golongan darah A saja yang tampil. Ya, sebentar. Kalau sudah sampai di sini, saya save dulu.
Save. Nah, di sini kan saya kasih nama query parameter golongan darah. Oke ya, ada perbedaan saya memberikan keterangan parameter. Oke. Selesai. Ini pembuatan parameternya selesai. Nah, seperti apa penggunaannya? Kalau tadi saya coba contohkan yang A ya, ini saya tutup. Nih lihat. Di sini sudah ada query parameter golongan darah yang barusan kita buat. Sekarang saya double klik lagi. Yang ini tadi ya, yang parameter golongan darah. Nah, di sini kita minta golongan darah apa? Misal B. Oke, saya ketik B. Maka B saja yang tampil, yang keluar. Oke, saya tutup lagi. Saya double klik lagi parameter golongan darah. Misal saya pilih AB, ketik AB ya, AB, oke. Maka yang AB saja nampil. Saya tutup lagi. Saya buka lagi, double klik lagi. Misal B. Oke. Nah, maka B saja. Sampai di sini saya kira bisa dilihat perbedaannya ya. Bedanya gini aja. Kalau query biasa, misal tadi query biasa nih, query golongan darah B. Kita yang kalau mau kita lihat nih ya, ini B saja yang tampil. Untuk A, AB kita harus buat lagi kan. Nah, tapi kalau parameter dia hanya satu saja. Nah, ini. Itu yang namanya parameter. Saya kira bisa dipahami untuk perbedaan antara parameter dan query biasa ya. Jadi parameter ini misal parameter golongan darah kita hanya buat satu seperti ini. Tapi kita bisa menampilkan yang lain. Contoh yang saya pilih A misal. Oke, maka hanya A saja yang tampil. Tetapi ya, misal nih, saya buka lagi. Misal di sini kalau dia tidak ada, misal saya ketik aja C. Ini kan nggak ada nih ya. Kalau saya oke, dia akan kosong, tidak menampilkan data apapun. Jadi dia hanya menampilkan data yang ada saja. Misalkan di tabel data siswa, ini sumber kita ya, ini tabel data siswa, double klik. Nah, ini. Oke. Seperti itu untuk pertemuan hari ini, satu buah query. Tadi kita berawalan huruf A, dan yang kedua kita coba masuk ke query parameter. Seperti itu cara kerja query parameter. Terima kasih untuk yang masih menyaksikan tutorial Microsoft Access sampai dengan hari ini. Kita akan bertemu kembali di tutorial berikutnya untuk masih di Microsoft Access. Saya tutup dulu ya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.